Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Adlina Revi Suroya dari MSP 58 dan pada kesempatan kali ini aku akan mereview kembali materi praktikum pada minggu kelima, yaitu mengenai makanan dan kebiasaan makan pada ikan di mata kuliah biologi perikanan. Nah, sebelumnya makanan ikan itu apa sih? Nah, makanan ikan itu adalah zat, bahan, atau organisme yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupannya dan perkembangan organ tubuhnya. Sedangkan untuk kebiasaan makan atau feeding habit itu adalah tingkah laku ikan saat mengambil dan mencari makanan, teman-teman. Nah, ada juga ikan yang aktif mengambil makanan selama 24 jam berturut-turut, atau dengan kata lain disebut feeding periodicity. Kemudian selanjutnya nih, makanan pada ikan juga jenisnya banyak-banyak. Ada 3. Yang pertama itu ada karnivora, kemudian ada herbivora, dan yang ketiga itu ada omnivora. Biasanya contoh karnivora itu ada zooplankton, sedangkan untuk herbivora itu ada fitoplankton. Nah, aspek yang diteliti itu ada apa aja sih? Ada 5 aspek yang diteliti. Yang pertama itu ada Index of Preponderance atau IP, yaitu indeks untuk mengetahui makanan yang disukai ikan. Ada juga tuh makanan kan ada 3, ada yang utama, kemudian ada pelengkap, dan juga yang ketiga itu ada pengganti. Kemudian yang kedua itu ada luas relung, itu untuk melihat keberagaman apakah ikan ini pilih-pilih makanan atau dia tidak pilih-pilih makanan. Kemudian yang ketiga itu ada tumpang tindih relung atau penggunaan bersama. Jadi ini ikan di suatu perairan, dia itu memperoleh makanannya secara berebut, berkompetisi atau tidak. Selanjutnya itu ada panjang usus relatif atau PUR. Dari sini kita akan mengetahui ikan itu makan apa sih sebenarnya. Dan selanjutnya itu ada Index of Stomach Content atau ISC, atau di sini tuh untuk mengetahui ikan ini tuh punya pola makan yang makan terus-terusan atau makan yang cuma satu kali makan tapi langsung banyak, seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita menganalisis isi lambung dan juga usus ikan yang sudah kita bedah di praktikum pertama biologi perikanan. Dan yang diamati itu adalah sampel dari ikan layang, karena pada ikan selar kuning lambung dan juga ususnya terlalu kecil sehingga sulit untuk diamati. Jadi kita menggunakan ikan layang, teman-teman. Jadi untuk prosedurnya itu yang pertama kita itu memisahkan antara lambung dan juga usus. Kita pisahkan menggunakan spatula. Kemudian selanjutnya itu ditimbang. Ada 2. Yang pertama itu kita menimbang usus dan juga lambung, dan yang kedua kita menimbang lambungnya saja. Selanjutnya setelah itu diburai. Ini perlu hati-hati saat memburai karena takutnya selaput usus atau lambungnya itu ikut, jadi nanti akan menyulitkan kita pada saat identifikasi makanan ikan. Nah, selanjutnya setelah diburai, setelah dipisahkan isi lambung dan isi ususnya itu ditimbang dan dicatat dalam sheet yang disediakan. Setelah itu diencerkan. Nah, untuk pengencarannya sendiri itu ada 1:4. Jadi 4-nya itu adalah aquades, 1-nya itu adalah sampel. Dan selanjutnya setelah diencerkan dan ditambahkan aquades, diamati di atas kaca preparat. Untuk meletakkan di atas kaca preparat bisa menggunakan pipet tetes, kemudian ditutup menggunakan cover glass, dan diamati menggunakan 5 lapang pandang di setiap ulangan. Jadi nanti satu kelompok itu kebagian harus mengumpulkan sekitar 15 foto dari metode 5 lapang pandang tersebut. Selanjutnya setiap lapang pandang itu difoto dan diiden isi makanan dari ikan layang tersebut dan dicatat di dalam sheet. Untuk kelompok aku itu yang banyak ditemukan dalam lambung dan juga usus ikan layangnya itu ada sisik ikan, kemudian ada krustase, ada Basilia rhopice juga, kemudian ada Dinoflagellata, dan banyak lagi jenis-jenisnya. Nah, kesulitannya adalah karena lambung dan juga usus ini sudah diawetkan menggunakan formalin, dan karena sudah beberapa minggu, jadi dan itu
posisi makanan sudah dicerna oleh ikan, jadi dia sudah hancur. Jadi untuk mengident itu benar-benar butuh ketelitian teman-teman, dan untuk mengident kita disediakan buku di Laboratorium Biologi Perikanan. Mungkin sekian review pada minggu kelima, sampai jumpa di review berikutnya. Bye bye.